Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyadadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ulama'ina wa masyaikhina. Allahumma albishum libasan sihatin wal afiyah. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka Allahumma Allahumma inna nas'aluka naf'a wat taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuna ila hubbik. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Hajah Yuli dan keluarga sebagai tuan rumah, Presiden Permai, para pembina Permai, para pengurus Permai, Pak Agus, mohon maaf kelupaan, dan juga Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Wahayikum jami'an bitahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibatan barakatan min indillah. Saya sampaikan salam yang penuh barakah yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan untuk umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak pernah lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya banyak sekali kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala mesti berkenan menitipkannya ke dalam hati-hati kita semuanya. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya cinta kepada beliau, kita semuanya rindu kepada beliau, dan mudah-mudahan bekal cinta dan rindu ini menjadikan sebab kita nanti semuanya berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema pada malam hari ini adalah hijrah, perspektif Al-Qur'an dan psikologi positif. Kenapa membawakan tema hijrah? Ya, kita semua tahu ya, ini masih bulan Muharram ya. Masih bulan Muharram, tahun baru Hijriah ya. Nah, jadi ada baiknya kiranya kita semuanya kembali mentadaburi atau merenungi tentang hijrah itu sendiri gitu ya. Jadi sekarang kalau Muharram itu menggunakan kalender Hijriah. Hijriah itu berarti yang berhubungan dengan hijrah, ya, kalender Hijriah. Dulu ada nggak kalender Hijriah? Ya dulu namanya bukan kalender Hijriah, ya. Dulu sekedar takwib al-Arabi, sekedar penahunan orang-orang Arab saja. Ya, tetapi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya itu sudah ada. Ya, itu semua sudah ada, ya. Makanya ada puasa Asyura misalnya sejak zaman Nabi. Puasa Asyura zaman Nabi Musa ya. Asyura itu berarti kan hari ke-10 Muharram. Artinya sejak zaman Nabi Musa sudah ada bulan Muharram. Ya, jadi bukan dibuat-buat baru ya, sudah ada. Ya, atau bulan Ramadan yang sudah memang disucikan sejak dulu. Atau bulan Zulhijjah yang memang sudah menjadi bulan haji sejak zaman Nabi Ibrahim, ya. Jadi hanya namanya aja kita sebut kalender Hijriah gitu. Ya, karena dia bermula ketika perhitungannya itu ketika Rasulullah SAW berhijrah. Kalau gitu Rasulullah berhijrah pada tanggal berapa?
Satu apa? Satu Hijriah. Ya, terima kasih, betul. Rasulullah berhijrah pada tanggal satu apa? Satu Muharram. Yang betul Rasulullah hijrah pada bulan Safar. Bulan Safar. Kemudian sampai di Madinah pada tanggal 12, antara 11 12 Rabiul Awal. Ada perbedaan pendapat tapi semua sepakat itu Rabiul Awal sampai Madinah. Tuh. Kenapa tahun barunya Muharram? Gitu pertanyaannya. Ya. Karena memang dari dulu Muharram itu sudah bulan pertama. Sekarang yang ditentukan hanya bagaimana cara kita mengingat tahun-tahun itu. Kalau sebelum itu mereka hanya mengingat dengan peristiwa besarnya, misalnya Amul Huzni, tahun duka cita. Kapan itu? Dulu ketika Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, begitu ceritanya. Jadi nggak ada kalendernya gitu. Tahun berapa ya gitu, nggak ada. Kita sebutnya cuma Amul Huzni misalnya. Atau misalnya tahun gajah, Amul Fil misalnya gitu. Kapan Rasulullah lahir? Itu ketika Abraham menyerang gitu. Jadi nggak ada tahunnya. Maka ketika masa Umar bin Khattab, ya, ketika tulisan itu sudah mulai dikenal, karena kan belajar dari negara-negara lain gitu ya, gitu karena sudah ekspansi. Loh, orang Rom itu menulis semua peristiwa sejarahnya. Gimana dengan kita nih gitu? Ya. Loh, tapi kalau kita menulis sejarah mesti ada patokannya gitu. Kapan itu? Berpikir, intinya adalah ditetapkan bahwa ketika berhijrah itulah disebut dengan tahun pertama Hijriah. Tapi bulan pertamanya tetap bulan Muharram. Tapi tahunnya itu adalah tahun pertama ketika berhijrah. Jadi bukan karena Rasulullah berhijrah pada tanggal 1 Muharram. Ya. Tahunnya saja ditetapkan ketika Rasulullah berhijrah. Ya. Jadi gitu ceritanya. Ya. Kenapa kemudian dikatakan setiap tahun ini kita merayakan tahun baru Hijriah. Ya. Jadi sekarang udah berapa tahun nih sejak masa berhijrah? 1447 ya, tahun yang lalu itu berhijrah ya. Kalau mau memperingati hijrahnya Rasul ke Madinah nanti tanggal 27 Safar. Itu menurut Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ya, yang menjuarai penulisan sirah internasional ya, juara 1 ya. Jadi 27 Safar katanya ya. Nah, itu berdasarkan pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Tapi kemudian disepakati oleh para juri penulisan sirah internasional. Maka dialah yang juara ya penulisan itu karena penilaian itu berdasarkan kesahihan. Ya, kesahihan, kuatnya pendapat dan lain-lain. Ya, maka disepakatilah juaranya itu adalah Ar-Rahiqul Maktum. Maka kalau mau beli buku sirah, membaca sirah, salah satu yang direkomendasikan pada hari ini yaitu Ar-Rahiqul Maktum. Itu sudah rangkuman. Ya, jadi dari Ibnu Katsir masuk, dari Ibnu Hisham masuk, ya Ibnu Ishaq semua udah masuk situ, ditulis ulang oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, itu yang juga saya pakai di As-Solihin setiap Jumat pagi. Ya, Sirah Nabawiyah. Jadi rujukannya adalah Ar-Rahiqul Maktum. Ya. Baik, dustur ilahi pada pertemuan kali ini adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 100 kalau ada yang mau buka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Wa man yakhruj min baiti muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati sebelum sampai ke tempat yang ditujunya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
Itu yang jadi bahan perenungan sebelum sampai kepada tema ini. Ya, setelah membaca ayat ini, kalau gitu penting juga lah kira-kiranya kita discuss tentang hijrah. Sebab apa? Sebab pahalanya besar. Bahkan kalau dia belum sempat sampai pun, mati di tengah jalan, tetap pahalanya itu adalah pahala ketika dia sudah sampai. Ya, selama niatnya tidak terpesong ke tempat lain. Yang jadi masalah kalau ada niat lain, itu jadi masalah ya. Baik, kata kunci di sini adalah hijrah. Ya, kata kuncinya adalah hijrah. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Ya, hijrah itu artinya ya dia bentuk masdar dari ada hajaro yahjuru, hijrah. Artinya tindakan atau perbuatan meninggalkan sesuatu. Ya, atau kalau bahasa Inggrisnya migration. Ya, migration. Jadi meninggalkan sesuatu, ya. Meninggalkan sesuatu yang seperti apa? Pertanyaannya begitu ya. Yang seperti apa? Maka jawabannya harus juga diambil dari yang memberikan definisinya, ya, kata-kata itu. Maka saya sebut jadi hijrah perspektif Al-Qur'an. Karena rupanya kata hajaro atau hijrah dalam berbagai macam bentuknya itu tidak kurang dari 16 kali disebutkan. Ya, bahkan ada yang bilang lebih dari itu. Ya, dengan maksudnya, maknanya makna hijrah walaupun tidak menggunakan kata hajaro, yahjuru dan seterusnya. Tapi maknanya makna hijrah itu ada lebih banyak katanya. Ya, tapi kita gunakan yang ada saja. Ya, baik. Hijrah perspektif Al-Qur'an, ya. Yang pertama, kalau dibuka Quran surat An-Nahl, kalau ada yang buka Quran ya, Quran surat An-Nahl ayat 41, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu nubawi annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Ya. Artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, disiksa, ya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Jadi hijrah di sini maksudnya hijrah fisikal. Memang dia betul-betul pindah badannya. Ya. Badannya pindah. Sama seperti cerita Nabi Ibrahim dalam Quran surat Maryam ayat 48, ya. Wa tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Ketika Nabi Ibrahim ribut ya sama ini saya mengambil pendapat Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi sama pamannya, bukan bapaknya. Azar itu pamannya, ya, bukan bapak Nabi Ibrahim, ya. Nanti kalau ditanya itu pendapat siapa? Syekh Sya'rawi Mutawali, ya, Mutawali Asy-Sya'rawi dan para ulama yang sejalan dengan beliau, ya. Baik. Jadi Nabi Ibrahim itu berdebat, ya, kemudian mengakhiri diskusi dengan pamannya, ya, itu dengan mengatakan, aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, ya. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim setelah itu berhijrah ke Palestina, ya, kemudian kita tahu kemudian ke Arab, ya, karena ada Nabi Ismail, ya, di situ dan seterusnya. Jadi secara fisikal, ya, Nabi Ibrahim berhijrah. Ya, berhijrah, ya. Sama seperti juga Ashabul Kahfi. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, fa'wu ilal kahfi, ya. Allah memerintahkan mereka, pergi kamu, ya, meninggalkan negeri itu, pergi masuk ke dalam gua. Jadi dia disuruh berhijrah, meninggalkan negeri yang memang sudah rusak itu. Secara fisikal memang harus dipindahkan, gitu ya. Karena memang ada hal-hal tertentu yang kalau nggak pindah itu berbahaya gitu. Memang badannya harus pindah, ya. Kalau nggak pindah nanti rusak, gitu, ya. Jadi dari 3 ayat Al-Quran tadi, ya, dan beberapa ayat yang lain saya ambil 3 saja. Makna hijrah berarti berpindahnya badan dari tempat yang bisa merusak dirinya dan keimanannya kepada tempat yang bisa menyelamatkan dirinya kepada keimanannya. Ya. Itu yang pertama. Ya, jadi hijrah secara fisikal. Yang kedua, hijrah secara spiritual atau moral, atau kalau bahasa sekarang transformasi diri. Ya.
bertransformasi, ya. Dirinya nggak perlu pindah, tapi spiritualnya yang berubah, moralnya yang berubah. Atau kalau bahasa sekarang mah worldview-nya tuker gitu. Worldview-nya berganti dari worldview sekuler menuju worldview Islamik, gitu ya. Ya, jadi cara pandang dia tentang dunia itu berubah, ya. Di Quran surat Al-Muzammil ayat 10, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamilan." Ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Ya. Jadi menghindari kalau misalnya dalam aktivitas sehari-hari, ya, ada orang-orang yang tidak suka, tapi masalah ini kantor nih, gitu kan. Susah, masa saya harus pindah lagi, nanti ngurus LD lagi, ngurus apa lagi, gitu ya. Susah. Jadi mesti berhijrah. Apa yang hijrah? Yang berhijrah adalah worldview-nya. Ya. Cara menyikapi mereka itu yang berhijrah. Dari yang biasanya cara A, tukar jadi cara B. Ya. Nah, apa itu A dan B? Ya, saya juga nggak tahu, ya. Tapi yang jelas, metode yang kemudian bisa merubah situasi. Ya, karena kalau kita di luar negeri nggak sembarangan pindah tempat kan. Ya, kalau di Indonesia juga sebetulnya susah cari kerja, mau keluar juga mau masuk kemana lagi nih saya kan gitu. Ya, tapi situasinya udah nggak memungkinkan, maka yang berhijrah adalah cara pandang dia, cara menyelesaikan masalahnya itu berhijrah. Ya, yang tadinya nggak mau ngomong, coba dibuka sedikit gitu, komunikasi misalnya. Ya. Nah, dan seterusnya. Saya pun tidak tahu bagaimana karena itu case by case, ya. Tapi di sini bisa dimaknai bahwa cara berinteraksinya yang berubah, ya. Atau misalnya, ya, dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat kelima, warujza fahjur, ya, dan perbuatan dosa itu tinggalkan. Ya. Kita nggak perlu pindah. Yang perlu pindah adalah akhlaknya. Yang tadinya suka mabuk-mabuk, udah jangan mabuk lagi, gitu ya. Tempat masih di Brunei, alhamdulillah gitu, ya. Misalnya yang rokoknya nggak berhenti, kurangin dikit-dikit, gitu. Banyak yang kena ya, nggak. Saya nggak ngenain siapa-siapa, tenang aja. Itu contoh saja, contoh, ya. Iya, contoh. Soalnya pesan istri-istrinya soalnya. Contoh saja, contoh titipan, ya. Gitu. Jadi yang berubah itu adalah akhlaknya. Badannya nggak usah berubah, gitu. Tempatnya nggak usah berubah, tapi akhlaknya mulai menjauhi dosa-dosa, ya. Cara berpikirnya yang berubah, ya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, ya. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan istiqomah itu sebetulnya lebih kepada menjauhi dosa. Ya. Istiqomah itu menjauhi dosa. Karena takwa itu kan kita menjalankan perintahnya semampunya, tapi menjauhi larangan, nggak ada kompromi. Yang namanya menjauhi dosa itu nggak ada kompromi. Ya. Makanya bentuk istiqomah kita itu adalah pada menjauhi dosa. Kalau 0 di timbangan, kira-kira masuk surga enggak? Masuk. Orang 0 kok gitu. Yang masuk surga itu, yang masuk neraka itu kalau keburukannya lebih tinggi daripada lebih berat daripada kebaikan. Kalau 0 dengan syafaat Al-Muluk habis itu. Dengan syafaat Al-Fatihah habis tuh, menang gitu. Kalau 0 timbangannya gitu ya. Dengan syafaatnya Pak Agus misalnya, syafaatnya Ustadz Nabil misalnya, masuk itu, ya. Ya Allah, ini kawan saya Zanjabil nggak pernah miss, ya. Tapi dia 0 gitu, masuk syafaatnya, naik. Jadi naik sedikit timbangan kebaikannya, masuk surga. Gitu. Yang penting itu adalah bagaimana supaya kita menjauhi dosa. Makanya perintahnya itu warujza fahjur. Perintahnya itu menjauhi dosa, bukan memperbanyak pahala. Karena otomatis orang yang menjauhi dosa dia akan banyak pahala. Ya. Misalnya ada yang lagi ngegosip, ya.
Bu Haja bilang pekerjaan perempuan, bukan saya yang bilang. Bukan saya yang bilang. Lagi ngegosip, ya, misalnya asik ngegosip, ya. Dia tahu itu dosa, dia tinggalkan. Dapat 2 pahala. Niatnya ninggalin dosa, tapi malah dapat pahala double. Apalagi kalau sambil dibilang, Bu Ibu, maaf itu gosip. Dapat 3 lagi pahala karena mengingatkan saudara tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Gitu. Ya. Jadi orang yang meninggalkan dosa itu otomatis sebetulnya dia mendapatkan pahala. Ngelihat perempuan cantik dia tahan dirinya berzina karena menjauhi dosa. Misalnya, ya. Itu sudah langsung berpahala. Karena dia bisa mengalahkan hawa nafsu, ya, mengalahkan hawa nafsunya. Maaf. Baik, yang ketiga, ya, bentuk hijrah yang ketiga yang bisa diambil daripada Al-Qur'an, ya, berdasarkan dari tafsir.com, ya, yang bisa kita baca karena itu kumpulan beberapa tafsir, ya. Makna-maknanya. Jadi yang ketiga adalah hijrah komunal atau kalau bahasa kita nih sekarang sosial politik. Sosiopolitik. Kok ada sih disebutnya begitu? Kita bukan partai. Ketika bicara politik itu bukan partai. Politik itu siasa, strategi. Ya, cuma di Indonesia aja diterjemahkan sebagai partai politik, Pak, ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan partai politik, tetapi perjuangan menegakkan Islam. Baik. Quran surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Ya. Orang-orang yang beriman, ya, jamak nih, rame gitu ya. Mereka beriman, kemudian mereka diskus, gimana situasi kita nih ya? Nah, gini, wah ini ya. Kemudian ya, wahajaru. Dia berhijrah. Ya. Hijrahnya bisa jadi bukan hijrah tempat, tapi hijrah worldview. Bersama-sama. Ya. Wajahadu, kemudian bersungguh-sungguh menegakkan perintah Allah gitu. Nah, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Nggak perlu pindah, misalnya hashtag, yang penting kabur dulu, misalnya gitu ya, contoh gitu kan, kabur dulu misalnya gitu. Nggak perlu juga, ya. Tetapi dia berhijrah secara worldview-nya. Ya, yang tadinya gampang ditipu-tipu, jadi nggak lagi gampang ditipu-tipu, misalnya gitu. Ya, atau yang tadinya gampang emosian, nggak lagi emosian orangnya. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa fokus kita adalah bagaimana menegakkan li'ilah kalimatillah, ya, menegakkan kalimat Allah. Pertama itu di dirinya sendiri, kemudian di keluarganya, kemudian di masyarakat. Nggak bisa lompat-lompat loh ini. Ya. Nggak bisa lompat-lompat. Ini tahapannya sudah begitu, sunatullahnya begitu. Ya. Kalau kata orang Sunda bilang faqidu syai' la yu'tihi gitu. Yang nggak punya apa-apa nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngasih apa-apa. Ya. Jadi untuk memperbaiki dunia, perbaiki dulu negara. Untuk memperbaiki negara, perbaiki dulu masyarakat. Untuk memperbaiki masyarakat, perbaiki dulu keluarga. Untuk memperbaiki keluarga, perbaiki diri dulu. Nah, berjihad dengan hawa nafsu pada diri sendiri itu termasuk jihad yang paling besar. Nggak gampang. Berubah itu nggak gampang. Makanya pahala hijrah, pahala jihad itu besar. Karena tahu, karena emang itu nggak gampang. Ya. Nah, kalau gampang nanti hajahnya telur rebus saja. Ya, bukan bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hijrah dalam perspektif Al-Qur'an itu kira-kira ada 3 tadi. Ya, ada 3. Jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama secara fisikal, yang kedua transformasi diri, ya, mental, spiritual, cara berpikir dan lain-lain, dan yang ketiga adalah komunal. Ingat, dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah bersama individu. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya. Kemudian banyak sekali ayat, ya, yang menerangkan bahwa Allah itu bersama sekelompok manusia, ya, yang sabar, saling menasehati dalam kesabaran. Zanjabil nih insyaallah salah satunya, ya. Kemudian mereka yang bersama-sama bertakwa, berjanji untuk bertakwa bersama-sama,
bersama-sama berjanji untuk berbuat baik, walladzina hum muhsinun. Jadi enggak satu-satu, ya. Bahkan dalam ayat misalnya innallaha la yughairu ma biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Jamak itu semuanya. Karena berbuat apa namanya? Memperbaiki diri tanpa bantuan kawan itu almost impossible. Ya. Tanpa bantuan orang lain itu almost impossible. Ya. Ya, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah langsung ya atau waliullah tertentu ya. Kita bicara common people. Ya. Susah kalau sendirian. Ya. Mau apa namanya memperbaiki supaya nggak ada korupsi di sistem pemerintahan misalnya gitu ya. Di negara manapun, maaf saya nggak menyinggung satu negara tertentu ya. Di negara manapun, kalau cuma sendirian habis dilibas. Ya. Dia harus banyakan. Gitu, banyakan ya. Karena kalau enggak nanti dia yang akan ikut-ikutan ya. Nah, baik. Kemudian hijrah dalam perspektif as-sunnah ya. Jadi saya juga browse ya. Kata hijrah, hajaro, yahjuru, hajron, kata-kata yang memang turunannya dari hijrah, kira-kira ya. Yang pertama, ya ini yang paling famous, innamal a'malu binniyat ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ala mahajara ilaih, ila mahajara ilaih ya. Jadi yang pertama untuk berhijrah itu perlu niat ya, dan niatnya mesti lurus ya. Niatnya mesti lurus dari awal ya. Niatnya apa gitu ya. Kalau di kelas saya selalu bilang begini, kalian ini statusnya istimewa di hadapan Allah ya. Man kharaja li talabul ilm fa huwa fi sabilillah taala hatta yarji. Hadis riwayat Muslim ya. Barang siapa yang melangkahkan kakinya keluar dari rumah dengan niat untuk li talabul ilm, menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia senantiasa berada di atas jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya, ngetok pintu, assalamualaikum, balik gitu kan ya. Selama di situ kalau niatnya memang lurus ya, apapun yang terjadi maka dia di atas jalan Allah. Kalau dia mati berarti dia mati apa? Sabilillah, syahid fi sabilillah, mati ketika menuntut ilmu ya, syahid ya. Kalau di beberapa pengajian kecil sudah suka saya ingatkan kisah Abdurrahman Al-Haffar. Abdurrahman Al-Haffar ya. Luar biasa ya, ketika cerita tentang dulu juga Allah yarham Ustaz Dr. Hakim pernah menyinggung itu dalam salah satu kajiannya, Abdurrahman Al-Haffar ya. Jadi dia tukang gali kubur. Masih ingat ceritanya ya? Ya, kalau ingat nggak perlu disambung lagi ya. Insyaallah cari cerita Abdurrahman Al-Haffar. Kalau itu nggak bisa bikin semangat menuntut ilmu ya, maka susah cari berita yang lain. Bahkan hadisnya sudah jelas, ada seorang pemuda ngeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adik saya ini kerjaannya cuma ikut majelis engkau saja. Hari-hari aku yang cari nafkah ya Rasulullah. Dia kemana-mana cuma duduk aja di majelis ilmu. Ya, aku yang banting tulang, kepanasan, kepayahan, keringat semua ini sampai rasanya bukan asin lagi, ya. Sampai kayak kristal semua di sini. Ya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Semoga Allah memberkahi hartamu disebabkan adikmu itu." Ya. Semoga Allah memberkahi hartamu disebabkan adikmu. Jadi Rasulullah tidak ngomelin adiknya yang nggak kerja karena menuntut ilmu. Yang dinasihati malah abangnya. Semoga Allah memberkahi hartamu yang kau cari itu disebabkan aktivitas adikmu yang selalu menuntut ilmu. Gitu. Ya, baik. Yang penting nih niat. Ya, hijrah itu mesti niatnya lurus. Kalau niatnya karena dunia, ya, hijrah niatnya karena dunia. Hijrah dari mana? Pandeglang, ke Brunei, gitu kan? Niatnya apa misalnya? Ya. Karena dunia, ya insya Allah akan berikan dunia. Enggak ada masalah itu. Ya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu niatnya itu dikembalikan oleh Allah gitu. Au imra'atin yang kihuha. Ya, pindah ke Brunei karena ngejar calonnya aja lah gitu kan. Insya Allah dapet tuh, kawin tuh insya Allah.
Ya, ya kalau nggak sama yang itu sama yang lain gitu kan tetap kawin juga gitu. Ya. Nah, tapi dia akan kembali kepada niatnya itu, ya. Gitu. Nah, sekarang apakah ada orang yang selalu lurus niatnya? Hampir nggak ada. Selalu, ya. Karena apa? Ya, karena setan selalu menggoda, ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun, ya. Setan itu kerjaannya selalu menggoda dan godaannya itu sifatnya customize. Ada orang yang datang karena harta ke sini, wah digodanya dengan itu oleh setan itu, ya. Makanya Umar bin Khattab selalu apa namanya istilahnya menasehati supaya tajdidun niyah, senantiasa memperbaharui niat. Ya, niat itu kadang-kadang terpesong sekejap gitu ya. Aduh, gitu kan karena ngelihat sesuatu atau apa gitu ya. Nah, segera kembalikan astagfirullahaladzim. Niat saya untuk udah selesai gitu ya. Berdoa kepada Allah niat secara spesifik ya, nggak ada masalah ya. Baik. Kemudian hijrah itu berarti meninggalkan dosa ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, insya Allah hadis-hadis yang saya ambil ini sahih semua ya, sudah di apa namanya nilai oleh para ulama ya, termasuk juga Sahih Albani dan lain-lain. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu, ya. Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi maksud hijrah itu berarti meninggalkan dosa. Orang yang meninggalkan dosa itu berhijrah. Orang yang ngaku hijrah, dia mesti meninggalkan dosa gitu. Jadi kalau ngakunya hijrah tapi masih berbuat dosa, belum hijrah dia. Belum hijrah, baru badannya yang hijrah. Ya. Tapi pahala dan dosanya masih sama. Itu juga gitu ya. Atau misalnya ya innamal muhajiru man hajara su'a wal fawahisha. Sesungguhnya yang disebut muhajir, ya kata Rasulullah, orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan keji dan buruk. Ya. Dari sini bisa diartikan bahwa ya perjuangan melawan hawa nafsu itu berarti kita sedang berhijrah. Karena muhajir adalah orang-orang yang senantiasa melawan atau menghindari perbuatan dosa. Itu muhajir, yaitu orang yang berhijrah. Maka ketika kita melawan hawa, tapi yang dimaksud adalah nafsul apa? Amarah bisu. Karena nafsul ada 3, ada nafsul amarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Kalau nafsul lawamah in between, masih kesana kesini ya, terombang ambing ya, mudah-mudahan dia tetap kepada yang nafsul mutmainnahnya ya. Baik, jadi yang kedua secara perspektif as-sunnah, ya minta maaf ya kalau waktunya keambil ya. Adalah meninggalkan dosa ya. Lalu apalagi hijrah dalam as-sunnah ya. Hijrah berlaku selama belum kiamat. Selama belum kiamat. Di mana? Nah, dalam salah hadisnya dikatakan Rasulullah SAW bersabda yang artinya hijrah tidak akan terputus hingga taubat itu terputus. Dan taubat tidak akan terputus kecuali matahari terbit dari barat. Nah, berarti kan kiamat. Jadi orang masih berpeluang untuk berhijrah selama matahari belum terbit dari barat, sebelum kiamat intinya. Jadi kalau ada orang yang baru mendapat hidayah beberapa hari sebelum kiamat, ya alhamdulillah. Ya. Makanya kita ini sebagai umat Islam dilarang mengutuk atau menyebut seseorang dengan laknatullah selama orang itu masih hidup, karena kita nggak tahu akhirnya. Ya. Dan banyak contoh-contohnya ya dalam sirah sahabat dan lain-lain yang mereka kemudian memeluk Islam di akhir hidupnya dan mati sebagai seorang muslim. Dan ada juga orang yang sepanjang hidupnya itu sebagai seorang beriman, hafiz Quran, dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Makanya dalam hadis Arba'in yang kita sudah hafal semua bahwa dikatakan bahwa inna ahadukum yujma'u khalqu fi inna ahadukum amalu bahwa setiap kita itu ya ya'malu bi amali ahli jannah ya hatta bainahu wa bainaha illa zira. Kita ada orang-orang yang sehari-hari sepanjang hidupnya itu beramal amalan ahli surga. Hatta bainahu wa bainaha illa zira. Sampai dia dengan surga tinggal sejengkal.
fayasbiqu alaihil kitab. Ya, tetapi kitab yang di lauh mahfuz mendahului dia. Ya, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada contohnya ketika perang apa? Perang Yamamah, Musailamah Al-Kadzab. Ya, salah satu pasukan Islam itu seorang hafiz. Ketika akan menyerang pasukan Musailamah, Musailamah pandai. Dia bawa perempuan-perempuan cantik kan? Nampak oleh dia perempuan cantik. Singkat cerita, dia tertarik. Ya, pagi hari dia datangi, siapa perempuan itu? Saya mau menikah. Boleh menikah, maharnya apa? Engkau keluar dari Islam, bergabung dengan pasukan Yamamah. Musailamah. Ya. Tapi belum sempat malam pengantin. Sorenya udah perang, siang. Mati dia. Hafiz. Hafiz maksudnya adalah hafal 30 juzu. Ya. Hafal 30 juzu. Tapi kemudian tergoda dengan wanita cantik, maharnya keluar dari Islam, belum sempat dipegang itu perempuan, mati di tangan kaum muslimin. Ending. Habis. Ya. Tapi ada juga udah membunuh paman Nabi. Dibunuhnya dari belakang lagi. Kurang ajar kan? Bukan dari depan. Karena dikatakan bahwa Hamzah sudah melihat Wahsy. Tapi karena Wahsy seorang budak, gak masuk hitungan dalam perang. Budak perempuan tuh gak masuk hitungan. Ya. Rupa-rupanya begitu Hamzah berbalik, ditusuk dari belakang oleh Wahsy. Ya. Tapi kemudian Wahsy lah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Sekalipun Rasulullah nggak mau ngelihat dia gitu maksudnya ya. Sampai Wahsy mengatakan tombak ini membunuh orang paling baik dalam Islam dan orang paling buruk yang pernah dihadapi oleh Islam. Yaitu membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ya. Nah, jadi nggak bisa ya. Jadi hijrah itu masih berlaku sampai kiamat terjadi. Nah, ya jadi jangan aku udah 60 tahun, mana bisa lagi berhijrah. Dah, ya. Aku udah 50 tahun misalnya. Nah, Abdurrahman Al-Haffar baru mulai belajar umur 50 tahun. Ya. Tapi Allah berikan umur panjang. Umurnya sampai 100 lebih. Ya, jadi sama saja dia belajar agama itu 50 tahun. Bayangin, siapa bisa belajar agama 50 tahun? Ya. Dari umur 50 tahun sampai 100 lebih. Kemudian dia mengajar sampai anak cucunya sekarang bangga menggunakan nama Al-Haffar. Jadi banyak sekarang ulama dari Suriah menggunakan nama Al-Haffar. Karena bangga dengan kakek buyutnya. Yang dari tukang gali kubur, umur 50 baru mulai belajar, ya, kemudian menjadi seorang syekh yang terkenal di Suriah. Ya. Jadi hijrah itu berlaku sebelum kiamat. Baik itu kiamat sugro ataupun kiamat kubro. Kiamat sugro itu maksudnya adalah kematian. Ya, selama sebelum kematian itu datang. Kemudian hijrah adalah keutamaan amal. Ya. Maaf. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa yang artinya keutamaan seorang mukmin dari mukmin yang lain adalah karena amalnya. Lalu Rasulullah menjelaskan keutamaan kaum muhajirin karena mereka berhijrah dengan keimanan dan perjuangan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini bahwa kalau mau hijrah juga dulu-duluan. Jangan nunggu. Ah, dia aja belum ngapa-ngapain, ya saya nanti aja lah gitu. Umur siapa yang tahu? Walaupun umur dia 5 tahun lebih tua, boleh jadi kita mati duluan. Ya. Bis kita mati duluan misalnya gitu kan. Bukan saya gitu. Ya. Nah, kita nggak tahu, ya. Jadi berhijrah itu nggak tunggu-tungguan. Siapa lebih dulu berhijrah, dia lebih utama. Keutamaan orang muhajirin dari Ansor adalah karena mereka lebih dulu berhijrah dengan seluruh keimanan dan pengorbanannya. Begitu sabda Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau mau berhijrah itu jangan apa namanya di absen gitu. Yang absen dulu siapa sih yang udah hijrah misalnya gitu ya. Gitu. Ya. Jangan. Kalau memang sudah merasa perlu ya segera ya berhijrah. Ya. Baik, itu dari perspektif Al-Qur'an dan Sunnah. Sekarang bagaimana dari perspektif psikologi? Baik. Dalam psikologi ada satu teori ya yang dikembangkan oleh namanya Martin Seligman ya. Dari tahun 2011 menulis sebuah buku yang judulnya Flourish: A New Understanding of Happiness and Well-being and How to Achieve Them. Ya. Jadi pemahaman baru tentang makna bahagia itu apa sih gitu. Ya.
Sehingga teorinya dikenal dengan nama teori psikologi positif atau positif psychology. Ya, positif psychology. Jadi psikologi positif ini adalah cabang ilmu psikologi yang fokusnya bukan pada penyembuhan gangguan, bukan, tapi pada penguatan potensi manusia, ya, kebahagiaan, makna hidup, karakter, dan pertumbuhan yang optimal, pertumbuhan emosional dan spiritual yang optimal. Jadi positif psikologi ini bukan untuk bagaimana menyembuhkan gangguan psikologi seseorang, bukan, ya, tetapi bagaimana mengoptimalisasi potensi dirinya sehingga dia bisa meraih kebahagiaan, ya, menemukan makna hidup dirinya, ya, dan seterusnya. Dia merasa punya value hidupnya itu, ya. Orang itu merasa ketika dia nggak punya value hidupnya, di situ mulai gangguan tuh muncul, karena dia nggak tahu dia mesti ngapain gitu. Minimal dia ganggu Pak Gus, misalnya gitu ya kan, karena dia nggak punya kerjaan, dia nggak bisa memaknai eksistensi dirinya itu sebagai apa. Maka kerjanya cuma ganggu orang gitu. Itu mulai muncul masalah psikologi di situ. Maka disebutlah dengan istilahnya OCD, OCPD, NPD. Karena apa? Karena kerjanya ganggu orang gitu. Kenapa dia ganggu orang? Karena dia nggak tahu dirinya. Kalau orang sudah tahu potensi dirinya, eksistensi dirinya, maka dia bisa mengoptimalkan dirinya. Ketika kita nggak mampu mengenal diri kita sendiri, disitulah kita mulai ganggu orang. Gitu. Nah, itu kurang lebih pemahaman daripada psikologi positif ini. Jadi dikembangkanlah yang namanya PERMA model, ya. PERMA, PERMA model, ya. Apa itu PERMA model? P-nya itu untuk positive emotion. Ya. Orang bahagia itu senantiasa menjaga positive emotion, ya. Emosi-emosi yang positif. Bahasa anak muda positive vibe. Ya, vibe-nya tuh positif gitu, ya. Kalau ketemu orang tuh, gitu ya, asik gitu. Dan yang ditanya juga hal-hal yang positif, ya, bukan hal-hal yang negatif, ya. Jadi orang kalau ketemu itu selalu membawa positif vibe, ya. Kalau bahasa kitanya adalah kalau orang ketemu dengan kita, dia ingat Allah gitu, ya. Jadi kalau ingat dia, ingat Allah. Dulu waktu SMA itu sering saya dikatain kalau saya masuk kelas tuh, karena saya kebetulan pengurus remaja masjid SMU 39 Cijantung. Jadi kalau ketemu bau surga gitu. Saya masuk kelas pada begitu, ngebully lah istilahnya gitu kan, ngebully. Tapi saya bangga daripada ketika saya masuk orang bilang bau neraka. Ya? Nah, bau surga paling nggak ketika saya masuk dia takut tuh pertama, ya, takut. Ya, yang kedua dia ingat Allah gitu. Ya, nggak apa-apa, dia ingat Allah. Jadi ketika kita ada itu orang pada ingat Allah. Ingat Allah dengan cara kabur ya nggak apa-apa. Yang penting ketika kita datang dia kabur gitu ya. Karena apa? Karena dia takut dengan dosa. Ya, alhamdulillah gitu. Ya. Jadi adalah positive emotion. Ya, emosi yang positif. Senantiasa bersyukur, senantiasa kalau bahasa romantisnya memberikan cinta, harapan gitu ya. Nah, jadi ada positive emotion. Gimana? Bukan PHP Pak Rusdi. Kalau Pak Rusdi mungkin PHP nggak apa-apa. Kalau ini real gitu ya, real positive emotion, ya positive emotion. Yang kedua yang engagement. Engagement. Orang yang bahagia itu senantiasa melibatkan diri pada hal-hal yang positif. Ya, aktif dia, gotong royong, hadir gitu ya. Saya tergabung di grup perumahan lah di rumah di Indonesia walaupun saya ada di sini gitu ya. Satu hari itu pernah ada gotong royong hari Sabtu ya gitu. Ternyata udah ditunggu-tunggu yang datang cuma 2 keluarga gitu, 2 orang. Padahal dari sekitar 48 rumah gitu ya. Akhirnya ngomel-ngomel Pak RT-nya di grup WhatsApp gitu kan. Gitu ya. Maksudnya saya juga nggak bisa ngapa-ngapain karena saya ada di sini. Tapi paling nggak kelihatan lah gitu gimana karakter Indonesia sekarang. Anak-anak muda yang berkeluarga itu tetap mempertahankan selfishness-nya rupanya. Ya. Bukan kayak orang tua dulu-dulu gitu. Jadi kebetulan Pak RT-nya juga orang tua gitu. Jadi, woi kemana iya teh gitu ya. Karena kebanyakan keluarga baru gitu. Ya anak-anak muda tuh nggak pada mungkin aware gitu kali ya dengan kerja bakti, gotong royong, bersihin got gitu kan. Ya, mendingan asik di rumah main PS5 kan gitu kan. Wah, katakan anak generasi milenium misalnya gitu ya atau setelahnya misalnya ya Gen Z misalnya dan seterusnya. Jadi engagement ada keterlibatan dalam aktivitas ya.
Yang ketiga R atau R itu relationship, ya. Dia senantiasa menjaga hubungan yang sehat dan bermakna. Ya. Jadi orang yang mencari kebahagiaan atau yang mempertahankan kebahagiaannya, dia selalu memelihara hubungan yang sehat dan bermakna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat, meaning. Ya. Jadi tujuan hidup yang transcendent. Ya. Transcendent life goals. Maksudnya apa transcendent? Itu beyond dunia. Tujuan hidupnya itu. Kalau bahasa kita itu tujuannya akhirat. Ya. Ternyata orang barat aja ya, itu menerjemahkan meaning hidup yang berarti itu hidup yang memiliki life goal transcendent. Tujuan hidup yang lebih jauh daripada sekedar duniawi gitu. Ya. Kalau bahasa mereka ada altruism. Kalau bahasa kita itsar. Ya, mendahulukan saudara. Ya, daripada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gitu kan? Nah, tapi diterjemahkan oleh dia sebagai meaning. Ya, sehingga tujuan hidup. Jadi orang yang bahagia itu dia ketika berbuat itu bukan mencari imbalan duniawi. Ya. Yang dia perbuat itu adalah bagaimana supaya nanti ya in the hereafter life dia juga bisa bahagia sebahagianya dia di dunia gitu. Ya. Kan dalam Al-Qur'an juga sudah diingatkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya. Jadi Allah udah ngasih tahu. Kita sering baca, cuman kita nggak baca artinya gitu kan, lewat aja gitu. Rupanya itu teguran. Kaifa takfuruna billah. Kalau bahasa kita sih, kok bisa sih lo kafir sama gue gitu ya. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dulu kamu nggak ada kamu di dunia ini, mati. Fa ahyakum. Kemudian aku hidupkan. Ya. Kemudian summa yumitukum. Aku matikan lagi kamu. Summa yuhyikum. Aku hidupkan lagi kamu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kamu itu. Ya. Summa ilaihi turja'un. Nah, kehidupan kedua itu adalah Allah yang tahu panjangnya. Ya. Nah, ini kalau di kelas saya suka terjemahkan pakai bahasa matematika. Ada kehidupan pertama, ada kehidupan kedua. Kehidupan pertama kita di dunia ini, betul ya? Betul. Kehidupan kedua nanti di akhirat yang Allah katakan summa ilaihi turja'un. Panjangnya itu Allah yang tahu. Satu hari di akhirat, berapa hari di bumi? 1000 tahun. Oh, Pak Rusli paling hafal. Baru dibahas tafsirnya tadi malam. Ya. Tafsir sajadah. Ya. Jadi, kalau kita mau banding-bandingkan, hidup di dunia ini paling jauh, paling lama, misalnya orang-orang di Okinawa, the Blue Belt, Okinawa, Yunani, yang umurnya panjang-panjang tuh, ya, katakan 125 tahun. Oke, fine, 125 tahun. Dibandingkan dengan summa ilaihi turja'un itu berapa tahun? Tidak terhingga. Bahasa matematikanya infinity number. Ya. Satu angka dibagi infinity number itu berapa? Zero. Percuma jadi profesor kalau nggak bisa jawab ya, Ustaz Nabil. Wah. Segala angka dibagi infinity number itu nilainya 0. Berapa panjang pun kita hidup di dunia, dibandingkan hidup di akhirat itu nggak ada nilainya. Secara matematik ayat 28 dari Al-Baqarah itu begitu. Hidup di dunia itu, harta banyak yang nggak kumpulkan, bla 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 bla. Itu 125 tahun katakan hidup di tempat mewah, alhamdulillah. Dibandingkan kehidupan akhirat yang summa ilaihi turja'un. Infinity number 0. Coba aja dibagi itu di kalkulator. 1000 dibagi infinity tetap 0. 1200 bagi infinity tetap 0. Semua angka dibagi summa ilaihi turja'un itu nilainya 0. Berarti kehidupan dunia ini 0 dibandingkan kehidupan akhirat. Lalu buat apa kita ngoyo? Ya, sampai berbuat jahat, berbuat dosa, yang menyusahkan orang lain. Buat apa? Orang nggak ada nilainya kok. Kan nggak ada nilainya. Mendingan kita hidup happy-happy, kan gitu. Saling membantu, ya. Cari kebahagiaan, gitu kan. Mendingan begitu, ya. Gitu. Mendingan hidup kaya tapi baik hati, kan gitu ya. Dan gitu, dan itu ya. Gitu. Jadi meaning,
tujuan hidup transenden. Ini orang Barat yang bilang, bukan orang Muslim ya. Ya. Jadi Martin Seligman ini orang Barat ya. Oke. Kemudian yang terakhir E itu accomplishment. Jadi orang itu akan bahagia kalau dia punya prestasi tertentu ya. Betul nggak? Ketika kita punya prestasi tertentu. Ya, tapi prestasi yang seperti apa? Setiap orang beda parameternya. Waliullah mungkin prestasinya nggak mau dilihat orang. Tapi prestasi dia adalah prestasi muraqabatullah. Qiyamul lailnya yang panjang, tilawahnya yang panjang, itu prestasi dia. Bagi dia itu prestasi, alhamdulillah. Bagi yang lain prestasi lain lagi. Nggak bisa disamakan dong ya, setiap orang kan beda-beda gitu ya. Gitu. Jadi yang penting dia punya prestasi ya yang bisa dia banggakan. Tergantung nanti apakah ia ingin banggakannya di dunia atau di akhirat. Nah, slide terakhir, jangan khawatir ya. Minta maaf nih ya. Yaitu bagaimana mengaitkan psikologi positif itu dengan hijrah gitu. Ini gimana caranya mengaitkan perma tadi, PERMA, dengan konsep hijrah yang ada dalam Islam. Ya, jadi positive emotion, senantiasa bersyukur, sabar, penuh harap, positive thinking, positive vibes. Ya, nah keterkaitannya dengan hijrah adalah ya, dengan berhijrah dapat memberikan harapan baru dan menghindarkan diri dari kesedihan yang berlarut-larut. Kalau sudah kita dalam kondisi sedih, berlarut-larut, ya susah, ya. Kemudian kita ingin meraih kebahagiaan. Jadi salah satu ciri kebahagiaan adalah positive emotion, syukur, punya harapan baru, ya, punya kecintaan baru. Ya kita mesti hijrah. Ya. Hijrahnya gimana? Mau hijrah fisikal? Boleh. Kabur aja dulu, gitu kan? Boleh. Ya. Karena dia merasa, waduh, di Indonesia penat, ya. Bukannya nambah pahala malah nambah dosa misalnya gitu. Hari-hari suuzon aja sama pemerintah misalnya gitu kan. Wah, misalnya contoh gitu ya. Walaupun nggak semua gitu kan, contoh gitu. Itu kan merusak ya. Betul kan Pak Agus ya? Suuzon dengan orang itu kan merusak gitu. Apalagi dengan pemerintah ya. Gitu. Karena mau dirubah nggak bisa. Ya kan? Malah kita yang jadi sakit lama-lama punya cancer gitu ya. Karena kebanyakan mikir. Jadi sakit gitu ya. Ya jangan. Kalau perlu hijrah, hijrah. Mungkin itulah saatnya kita perlu untuk hijrah. Maka kabur aja dulu boleh jadi betul untuk sebagian orang. Boleh jadi betul. Ya. Kabur aja dulu, gitu ya. Nah, itu prinsip pertama. Ya. Nanti gimana di negara sono? Ya, lihat lagi nanti, gitu ya. Gitu. Yang penting kabur aja dulu, bikin paspor dulu, gitu kan. Nah, bikin paspor, kabur, gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan positive emotion, kadang kita perlu keluar dari zona itu. Ya, kita ini zona gak enak banget nih ya. Akhirnya ya udah hijrah dulu sajalah, ya. Nah, kemudian yang kedua engagement. Larut dalam aktivitas yang bermakna gitu ya. Nah, kalau kita maknai hijrah secara spiritual, ya. Itu kan membuat dia menjadi lebih dekat dengan Allah gitu ya. Lebih dekat dengan makanya doanya itu harus diucapkan juga Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuna ila hubbik. Minta gitu. Jangan entar aja cinta kan nanti tumbuh sendiri. Ya belum tentu. Ya. Kita minta cinta, ya Allah aku minta cinta kepadamu, cinta kepada nabi-nabi dan rasulmu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, ya. Dan cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan kami kepadamu gitu. Minta hari-hari minta, sehari minimal 5 kali lah gitu ya. Minta gitu. Supaya kalau melihat orang beramal, jangan suuzon dulu. Kadang, ngapain juga dia sedekah dilihat-liatin gitu. Gitu kan. Yang ada suuzon dulu. Padahal kalau dia misalnya itu, Masya Allah, pingin juga bisa sedekah kayak dia. Gitu dulu mikirnya. Ya. Bukannya, diunjuk-unjuk gitu kan. Punya iPad gede diunjuk-unjuk. Pak Zaini, gitu misalnya gitu kan. Jangan ditutup. Siapa tahu iPad-nya buat ngerekam hal-hal baik kan gitu. Ya. Jadi mikirnya, enak kali ya kalau punya iPad besar bisa juga bikin poster-poster Islami, konten-konten Islami jadi berpahala gitu dulu. Kenapa? Karena otak kita udah diisi ya cinta-cinta kepada amal yang mendekatkan kita kepada Allah gitu. Jadi hijrah pikiran ya. Supaya kita bisa maintain engagement itu. Yang ketiga, relationship ya.
Relationship diantaranya adalah dukungan. Ya kita kalau punya hubungan baik dapat dukungan sosial, ya, social support. Nah dengan hijrah itu mudah-mudahan kita bisa mendapat social support, ya. Maaf. Misalnya kita berada di sebuah tempat yang secara amalan kita nggak sesuai gitu. Jadi kalau dalam salah satu hadis itu ruh itu saling mengenal satu dengan yang lain. Gitu. Dia memiliki kedekatan. Ada orang badannya di situ, tapi dia nggak merasa cocok di situ. Kenapa? Karena ruhnya emang nggak nyetel gitu dengan orang-orang itu gitu. Nggak sefrekuensi. Dia nyetel sama yang lain gitu. Maka dia perlu hijrah supaya dia nyetel gitu. Kalau udah nyetel kan orang udah nyaman gitu. Ya. Kalau udah nyetel udah nyaman, enak gitu ya. Jadi perlu juga hijrah supaya relationship itu bagus gitu. Ya. Kemudian meaning tadi ya, tujuan hidup yang transenden ya. Tentu saja bahwa ketika kita berhijrah, ya konsekuensi berhijrah atau misalnya alasan utama berhijrah itu karena Allah, ya maka kita sudah mencari sesuatu yang sifatnya transenden. Orang berhijrah karena Allah udah pasti itu transenden gitu, udah pasti, ya. Karena memang dia mencari Allah yang beyond this world, lebih jauh daripada dunia ini gitu. Dia mencari pahala dan seterusnya, ya. Dan yang terakhir, insya Allah adalah accomplishment, ya. Jadi dengan hijrah itu kita berusaha untuk membangun peradaban. Keluarga yang berhijrah misalnya, misalnya kepala keluarganya berdiskusi kemudian mengatakan, yuk kita berhijrah. Bukan hijrah secara physical, tapi hijrah secara mentality. Contoh ya, saya terus terang dulu suka dengan satu gitaris terkenal ya, yang sekarang sudah berhijrah bersama keluarganya langsung ya, dan dia mengatakan dia nggak pernah lagi nyentuh gitar selama hidupnya. Setelah itu, ya, gitu. Pernah juga jadi gitaris Dewa, ya, jadi gitaris Bumerang, jadi gitaris itu. Dia salah satu gitaris paling berbakat yang dimiliki oleh Indonesia ya. Kemudian anaknya masuk pondok pesantren Salaf. Ya. Ini cerita saja, bukan saya ini ya, cerita saja. Tapi saya mengagumi komitmen orang itu gitu. Ya. Jadi dia merasa dia mendapatkan support walaupun bukan dari orang yang banyak tapi dari komunitas yang kemudian dia gabung gitu ya. Itu nggak apa-apa. Maksudnya dia sudah menemukan kedamaian itu di situ. Ya. Rambutnya dicukur ya, cara berpakaiannya sudah berubah, walaupun tidak menjadi syarat ketika orang harus berislam harus begitu gitu ya. Ada pakaian khusus dan lain-lain nggak menjadi syarat. Tapi maksudnya saya menghargai atau mengagumi komitmen dia ketika dia berhijrah dari dunia glamor yang luar biasa gitu ya, sampai menjadi seorang yang seperti itu. Atau kalau internasional ada Cat Stephen namanya, yang berubah menjadi Yusuf Islam ya. Atau kalau di kalangan akademik ada namanya Jeffrey Lang, seorang profesor matematik ya, yang kemudian menjadi seorang preacher Islam, penceramah ya, dan lain-lain, banyak sekali. Ya, jadi dia merasakan ada prestasi di situ. Bagi kita mungkin itu bukan prestasi. Biasa aja orang jadi mu'alaf gitu kan. Tapi bagi si mu'alaf itu prestasi besar gitu. Karena hijrahnya dia gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya sampaikan tentang dustur ilahi tadi sebagai penutup ya. Kembali ke yang tadi ya. Waman yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. An-Nisa ayat 100 tadi ya. Jadi berhijrah jalan Allah apabila tujuan yang benar dan niat yang lurus tanpa ada tendensi sedikit pun untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi. Jadi makna hijrahnya tadi di situ ya, sudah disepakati. Kemudian yajid fil ardi muragaman. Niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Tempat untuk ia tinggal meski kaum yang ia tinggalkan itu tidak rela dan merasa diremehkan. Ya, jadi kalau orang itu sudah berhijrah, ya, niat gitu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, ketika ketika kita itu sudah betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah akan buka jalan-jalan itu. Yang kadang-kadang awalnya nggak kelihatan gitu. Ya, Allah akan buka. Oh, rupanya ada jalan itu ya dengan segala macam pernak-perniknya. Kemudian kasiron wasa'ah, keluasan rezeki dan tempat tinggal. Ya. Summa yudrikul maut, kemudian kalau kematian itu datang kepadanya, faqad waqa'a ajrohu, sungguh pahalanya telah tetap, pahala dia
di akhir hijrah itu. Walaupun matinya dalam keadaan proses berhijrah, ya, tapi pahalanya kalau dia niat yang nggak terpesong sedikit pun, pahalanya adalah pahala yang ditetapkan setelah dia berhijrah, ya. Nah, Allah, yakni pahala itu di sisi Allah ditetapkan dan tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.